وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan hadis yang ke-357 bab qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab syafa'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam li Abi Talib والتخفيف عنه بسببه. Bab tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Abi Talib, والتخفيف عنه, dan meringankan beban yang diderita oleh Abu Talib bisababihi, dengan sebabnya, yakni dengan sebab perbuatan beliau membela Islam, membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Muslim haddatsana Ubaidullah ibn Umar al-Qawariri wa Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami wa Muhammad ibn Abdul Malik al-Umawi qalu haddatsana Abu Awanata an Abdul Malik ibn Umair an Abdullah ibn al-Harithi ibn Nawfal an al-Abbas ibn Abdul Muttalib annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talibin bi syai' fa innahu kana yahutuka wa yaghdabu laka qala na'am huwa fi dahdah minan nar huwa fi dahdahin min narin walaula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Haddatsana Ubaidillah ibnu Umar al-Qawariri. Di sini Imam Muslim meriwayatkan dari beberapa orang gurunya, dan rata-rata guru-guru yang beliau temui di hadis ini itu dari Basrah, dari kota Basrah yang sekarang di Irak, Basrah ya. Ubaidillah ibnu Umar al-Qawariri ini guru Imam Muslim, atau Imam Muslim mengambil riwayat daripadanya, dan status rawi ini adalah thiqatun sabtun, yakni thiqatun terpercaya, sabtun artinya dia tidak lupa hadisnya, dia selalu meriwayatkan tidak bersalah dalam hafalannya. Wa Muhammad ibn Abi Bakar al-Muqaddami wa Muhammad ibn Abdul Malik al-Umawi, ini sama juga thiqatun. Qalu haddatsana Abi Awana, mereka semua mengatakan kami telah mendengar dari guru kami Abu Awana dari Abdul Malik ibn Umair, Ubaidillah ibn Umar al-Qawariri wa Muhammad ibn Abi Bakar dan yang lainnya. Itu kalau kita lihat dari tabaqatul hadis, mereka adalah generasi ke-10, dan mereka ini rata-rata umurnya, ada yang panjang umurnya, ada yang pendek umurnya. Cuma Muhammad al-Qawariri ini punya umur dia 85 tahun. Ya, ini berbeda dengan yang lainnya, dia lebih panjang umurnya. Biasanya para ulama itu meninggalnya cepat ya, 60, 63, 65. Yang panjang Masya Allah, ini termasuk yang dipanjangkan umurnya sampai 85 tahun. Mereka meriwayatkan dari Abu Awanah, dari Abdul Malik ibn Umair, termasuk perawi-perawi yang thiqah.
dari Abdullah ibnu Al-Harith ibn Naufal anil Abbas ibn Abdul Muttalib. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib adalah paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paman daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Abbas ini termasuk Ahlul Bait, dan beliau ini pernah dimintai oleh para sahabat Nabi untuk sholat istisqa, minta hujan. Ceritanya bagaimana? Waktu itu terjadi kemarau yang sangat dahsyat sekali. Ya, kalau di Saudi saat ini turun hujan itu setahun paling, dulu zaman saya setahun 2 kali. Sekarang ini sering turun hujan. Saya teringat hadis Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta tarji'al jaziratu amwajan wa anhara, murujan wa anhara. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ketika Jazirah Arabia itu kembali hijau. Jadi banyak sungai, banyak hujan. Nah ini sekarang banyak sungai, banyak hujan. Kita ini hidup di akhir zaman itu. Dalilnya udah banyak, dalilnya sudah banyak tuh. Jadi tidak heran gitu, apa yang terjadi saat ini itu sebetulnya sudah dihabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan ada orang yang menjual agamanya, pagi dia Islam, sorenya udah jadi kafir, kemudian Islam lagi, nanti paginya, sorenya seperti itu. Ya, kemarin mengatakan kafir, sekarang mengatakan tidak boleh mengatakan kata-kata kafir, cepat sekali gitu kan. Nah ini sudah ada kabarnya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak perlu heran. Yang ada pada kita adalah bagaimana kita membentengi diri kita di akhir zaman ini dengan iman dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ini adalah seorang Ahlul Bait, keturunan Nabi SAW yang masih hidup ketika Nabi SAW meninggal dunia. Maka ketika terjadi paceklik, rumput tidak tumbuh, yakni semua ternak pada kering kerontang, tidak kurus, akhirnya para sahabat, kunna nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami ini pergi nastaghits, minta pertolongan supaya Nabi berdoa untuk diturunkan hujan. Ta'alu bina, ayo sekarang ini Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggal. Ayo kita pergi ke Al-Abbas ibn Abdul Muttalib karena beliau keluarga Nabi yang masih hidup. Mudah-mudahan dengan kita pergi dan meminta beliau berdoa istisqa, hujan turun. Di sini ketika kita bertemu dengan kata-kata Al-Abbas ibn Abdul Muttalib menunjukkan bahwasanya meminta doa kepada orang yang telah meninggal itu tidak boleh. Tapi yang benar adalah meminta doa kepada orang yang masih hidup, dan orang itu adalah orang yang saleh. Ya. Kenapa demikian? Karena pertama, ketika kita meminta kepada orang yang ada di dalam kubur, orang yang di dalam kubur ini sudah berbeda alam dengan kita. Dia di alam barzah, kita di alam nyata dunia. Mereka sudah di alam barzah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Orang yang sudah meninggal itu di alam barzah sampai hari kiamat, mereka tidak bertemu lagi dengan manusia. Mereka sibuk saat ini menunggu pengadilan Allah. Lah kita ributi dengan minta doa. Nah ini fikih yang diajarkan oleh para sahabat Nabi, yakni meminta tolong kepada paman beliau yang masih hidup. Dan ini menunjukkan bahasanya semua meminta tolong, meminta doa itu ditujukan kepada orang yang masih hidup. Ketika seorang pergi ke kuburan, kuburannya orang soleh ini, orang soleh itu, orang alim ini, orang alim itu, ini termasuk satu permintaan tawassul yang tidak disyariatkan atau at-tawassul al-mamnu'. Di sini hadisnya mengucapkan, Nabi SAW bersabda, beliau mengucapkan demikian, annahu qala ya Rasulullah hal nafa'ta Aba Talib, wahai Rasul, selama ini Abu Talib membantu engkau, membela engkau, melindungi engkau,
Bahkan di sebuah riwayat Ibnu Hisham dikatakan, aku tidak pernah mendapatkan penderitaan yang aku benci kecuali setelah Abu Talib meninggal dunia. Jadi selama periode Mekah, Nabi SAW berdakwah, dilempari, disiram pasir, disiram kotoran unta dan lain sebagainya. Itu bagi Nabi SAW adalah satu hal yang biasa. Tetapi begitu meninggalnya Abu Talib, itu lebih penyiksaan orang kafir Quraisy kepada baginda Rasulullah SAW lebih keras, lebih pedih, sehingga Nabi SAW mengatakan dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan, inni la ajidu, aku tidak mendapatkan azaban akrahuhu illa ba'da mauti Abi Talib. Aku tidak pernah mendapatkan satu siksaan, satu azab, satu derita yang lebih parah, yang lebih aku benci kecuali setelah aku ditinggal oleh Abu Talib. Abu Talib ini adalah seorang pemuka Quraisy yang cinta kepada saudara-saudaranya. Maka ini adalah dalil sebetulnya, yakni bolehnya orang mengambil manfaat dari orang yang belum muslim atau orang kafir untuk kepentingan agama Islam, untuk kepentingan agama Islam. Dalilnya adalah perjalanan Abu Talib dengan baginda Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, bolehnya seorang mengambil pertolongan, bantuan dari orang kafir untuk menyelamatkan Islam ini, yakni kisah Abdullah ibn Uraiqid ketika diminta oleh Nabi SAW, dibayar oleh Nabi SAW untuk menunjukkan jalan hijrahnya Nabi menuju Madinah. Pada waktu itu setelah dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy, Ali bin Abi Thalib menggantikan posisi Nabi SAW tidur. Nabi keluar dari rumahnya dan habis itu Nabi menempuh jalan yang lain. Kalau biasanya ke arah Madinah lewat selatan, Nabi SAW lewat utara. Kalau biasanya ke Madinah lewat barat, Nabi SAW lewat timur. Siapa yang tahu jalannya? Yang tahu jalannya adalah seorang kafir Quraisy bernama Abdullah ibn Uraiqid. Nah, kisah ini bisa dijadikan dasar dan dalil bolehnya orang Islam meminta tolong kepada orang kafir untuk melindungi agama Islam ini, ya. Dan dalil ini yang diambil oleh Syekh Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala ketika kekuatan militer Saudi tidak mampu menahan serangan-serangan yang datang daripada Irak dan Iran. Akhirnya didatangkanlah tentara-tentara sekutu Amerika yang melindungi perbatasan Saudi Arabia dengan Irak pada waktu itu. Mereka pada waktu itu sangat takut sekali dengan rudal, ya, maka ada namanya rudal ini Patriot kalau tidak salah pada waktu itu ketika terjadi perang Teluk. Nah, di situ dasar bolehnya meminta tolong kepada pasukan-pasukan orang-orang kafir diambil dari kisah-kisah ini. Nah, sekarang bagaimana? Oh, sekarang lebih kuat, ya, sekarang lebih kuat. Senjata yang mereka beli melebihi daripada senjata yang dimiliki oleh lawan, ya, lebih kuat, bahkan luar biasa, ya, sampai membeli senjata pada waktu itu saya baca di salah satu koran di Saudi Arabia ketika Donald Trump datang ke Saudi Arabia, yakni pemerintah Saudi membeli senjata dari Amerika senilai 486 miliar US dollar. Itu berapa triliun itu? Satu realnya 3.800 atau 3.400, 3.800. Nah, di sini ikhwan fiddin, hal nafa'ta Abu Talib ya Rasulullah. Ya, Al-Abbas bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah engkau tidak ingin memberikan manfaat kepada Abu Talib dengan sedikit hal yang bermanfaat bagi Abu Talib setelah beliau meninggal? Fa innahu kana yahutuka, karena sesungguhnya Abu Talib ini seorang yang membela engkau, wa yaghdabu laka, dan sangat marah apabila terjadi penyerangan terhadap diri engkau ya Rasul. Maka jawab Nabi SAW, bagaimana? Naam, iya, saya berikan manfaat kepada Abu Talib, wa huwa fi dahdahin min narin, beliau berada pada neraka yang paling dangkal,
Ya, neraka yang paling ujung lah, yang paling akhir, satu step lagi masuk surga. Ya. Tapi di sini disebutkan fahuwa fi dhahdah minan nar. Nabi menjelaskan Abu Talib di neraka yang paling dangkal, yang paling ringan. Walaula ana, kalau tidak karenaku, yakni karena Nabi, maka Abu Talib ini berada di darkil asfali minan nar. Di darkil asfali minan nar. Dia akan berada di neraka yang paling bawah, ya, yang paling bawah di neraka. Kemudian ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah Abu Talib tidak masuk surga? Itu kehendak Allah. Yang jelas di sini, makamnya di sini menerangkan bahwasanya orang yang mati di atas kekafiran, dia tetap di neraka. Orang yang meninggal di dalam posisi kekafiran, dia berada di neraka. Adapun selepas itu, apakah kekal abadi dan lain sebagainya, itu tidak dijelaskan dalam Quran dan dalam hadis Nabi SAW. Itu kembali kepada masyiatillah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana keumuman ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi maqam bayan di sini, keterangan yang ingin diambil daripada hadis ini adalah bahasanya man mata 'alal kufri, siapa saja orang yang meninggal di atas kekufuran, maka dia di neraka. Siapa itu Abu Talib? Ma'asyiral ikhwah, saya ambilkan dari buku sejarah Nabi SAW yang ditulis oleh Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Ini adalah kitab sirah Nabi SAW yang kesekiannya, tapi banyak beliau mengambil daripada sirah Ibn Hisham dengan sistem kritik terhadap riwayat hadis. Abu Talib, paman Nabi SAW, meninggal pada tahun 10 Hijriah. yakni 10 bukan 10 Hijriah, 10 setelah bi'tsah Nabi SAW. Jadi setelah Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul, 10 tahun berikutnya beliau meninggal dunia. Berarti 10 tahun beliau memperjuangkan membela agama Islam, 10 tahun. Tetapi ternyata Abu Talib ini tidak memeluk ajaran agama Islam. Kemudian beliau ini meninggal di bulan Ramadan, dan meninggalnya 3 bulan sebelum Khadijah meninggal, istri yang mulia Rasulullah SAW, meninggal setelah meninggalnya Abu Talib. Nah, di sini dikatakan tahun ini, yakni tahun 10 setelah kenabian, setelah Nabi diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, dinamakan Amu Huznin wa Mihnatin, yakni tahun sedih, kesedihan, dan tahun ujian. Nah, biasanya innama ma'al usri yusra, ada kesusahan mesti ada kebahagiaan. Jadi kalau sekarang kita dapat susah, pasti akan dapat kemudahan setelah itu. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada sebuah kaum tidak lain karena Allah cinta kepada kaum tersebut, kepada bangsa tersebut. Dan ini adalah marhalah, ya, marhalah menuju satu kemenangan Islam di Madinah. Ya. Jadi setelah itu Nabi SAW diperintahkan, setelah banyak siksaan, banyak tekanan, baru Nabi diperintahkan untuk hijrah ke kota Madinah. Telah disebutkan di dalam hadis yang lainnya, di dalam Bukhari, dalam Muslim, an Abdullah ibn al-Musayyib anna Rasulullah SAW, ketika itu Nabi SAW masuk ke kamarnya Abu Talib ketika beliau di penghujung hayatnya, ketika beliau di sakaratul maut. Fawajada indahu Abu Jahlin, maka Abu Jahal ada di sekitarnya, kemudian Abu Lahab ada di sekitarnya, Abdullah ibn Abi Umayyah ibnul Mughirah ada di sebelahnya. Dan Nabi SAW tahu ini harapan terakhir bagiku untuk mengislamkan pamanku sendiri. Sementara di sekelilingnya para pembesar-pembesar Quraisy. Dan ini penting bagi kita ketika orang itu berada di sakaratul maut, agar seorang itu mendampinginya. Kita kadang-kadang meninggalkan sunnah Nabi ini.
saudara kita, orang tua kita, orang dekat kita sakaratul maut, kita taruh di satu rumah sakit yang tidak Islam, yang setiap hari di sana disetelkan lagu-lagu ya agama lain, ya. Kemudian setiap hari orang datang supaya dia berdoa dengan cara agama lain, padahal kondisi yang dialami oleh saudara kita ini dalam kondisi sakaratul maut kita biarkan, ini salah. Nah, ini sunnah yang mahjurah, ini sunnah Nabi yang ditinggalkan. Bahkan anaknya sendiri, saudaranya sendiri, ketika temannya, kakaknya atau ayah bundanya berada di posisi sakaratul maut, enggan untuk duduk bersama orang tuanya. Ini salah. Sunnah mahjurah, sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, justru kita duduk di sekelilingnya dan kita mentalkinkan. Karena Nabi SAW mengatakan, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Jadi orang ketika sakaratul maut sudah tidak diharapkan lagi dia akan sehat, sudah tidak diharapkan lagi ya, menurut prediksi manusia tentunya, karena semuanya kembali pada Allah SWT, sudah tidak diharapkan lagi kehidupannya. Itu kita selalu bisiki la ilaha illallah, itu dinamakan talqin. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Kalau dia tidak bisa mengucapkannya, mungkin dia bisa mengucapkan melalui pendengarannya, tapi orang itu sudah tidak bisa mengucapkan lagi. Orang dalam kondisi yakni nazak di akhir masuk ICU, sudah tidak bisa berbicara lagi, tapi jantung masih berdetak, nafas masih berembus, itu talqinkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika waktu salat sadarkan dia, yakni kita berusaha mensadarkannya meskipun tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak sadar untuk salat. Ini waktunya salat. Berikan perkataan-perkataan seperti itu, karena orang yang tidak sadar tidak ada kewajiban menjalankan salat. Kapan wajibnya? Wajibnya ketika orang itu sudah sadar. Dia bertanya kepada orang sadar, berapa hari saya tidak salat, maka boleh dia menjamak salat yang dia tinggalkan tadi. Ya, boleh dia menjamak salat yang dia tinggalkan tadi. Para ulama memberikan keterangan dalam masalah ini, kecuali kalau dia sudah meninggalkan sebulan penuh, maka tidak ada kewajiban untuk menjamak perbuatan salat selama sebulan penuh itu. Ya, mungkin salat yang terdekat yang dia lakukan qada'an lillah, sebagai qada' dia laksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, ya ami qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, asyhadu laka bika biha indallah, aku akan bersaksi depan Allah bahwasanya engkau telah masuk Islam, aku akan bersaksi depan Allah bahwasanya engkau termasuk ahlul jannah. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh sekelilingnya? Sekelilingnya Abu Jahal, Abdullah ibn Abi Umayyah. Ya, ini penting pelajaran bagi kita. Ketika orang itu dalam posisi sakaratul maut, maka semua bentuk peribadatan selain Allah yang ada di sebelah kanan kirinya disingkirkan. Orang lagi sakaratul maut, ini ada patung di sebelah tempat tidurnya, singkirkan patungnya dulu. Ya, semua atribut-atribut yang mengandung berhala, ya, semua atribut-atribut yang mengandung kekufuran, singkirkan dulu, biar malaikat lega datang kepada orang yang sakaratul maut ini. Di dalamnya ada Abu Jahal, Abdullah ibn Umayyah. Apa dikatakan? Ya Abu Talib, wahai Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau sudah benci agama nenek moyang kita, agama Abdul Muttalib? Apakah engkau sudah meninggalkan tradisi nenek moyang engkau? Ya, ini agama benar, kenapa engkau tinggalkan? Jadi agama menyembah Lata, Uzza, Manat, itu agama benar, kenapa engkau tinggalkan? Jangan kau dengarkan Muhammad. Terus seperti itu Nabi Muhammad mengatakan lagi, ya ammi. Apakah di situ Nabi Muhammad menghardik paman-pamannya, saudara-saudaranya? Tidak. Diamlah wahai paman-pamanku, aku sedang ini. Tidak. Nabi tidak membantahnya. Karena itu posisi bukan posisi debat, tapi posisi mana yang menang. Katakan wahai pamanku la ilaha illallah. Nabi sudah mendengar, wahai Abu Talib, engkau meninggalkan agama nenek moyang kami. Terus
perseteruan antara hak dan batil terjadi di sisi itu pada di sisi meninggalnya Abu Talib. Tapi apa yang terjadi? Wa kana akhiru kalamihi bukan la ilaha illallah, aba an yaqula la ilaha illallah. Kata Ibnu Isya, kata riwayat Imam Bukhari disebutkan di sana, aba, enggan beliau mengucapkan la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Nah di sini ma'asyiral muslimin, ikhwan fiddin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, turunlah ayat pada waktu itu, yakni dalam surat innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha, yakni surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Ini hidayah apa? Hidayah apa yang dimaukan hari ini? Yakni hidayat taufik, ya, wa hidayatul Islam. Tapi hidayatul bayan Nabi SAW memilikinya. Jadi Nabi SAW menerangkan kepada Abu Talib, menerangkan tentang Islam. Tapi ternyata Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya. Maka oleh karenanya ma'asyiral muslimin wal muslimat, hidayah itu mahal. Maka saya bacakan tadi, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah SWT, tidak akan ada orang mampu menyesatkan orang ini. Kebalikannya, orang yang disesatkan oleh Allah SWT, tidak akan ada orang mampu memberikan hidayah kepada orang ini kecuali Allah SWT. Jadi ketika kita mendapatkan saudara kita belum muslim, belum beriman kepada Allah, mintalah hidayah itu kepada Allah, karena Allah yang memiliki hati. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati, berikanlah tsabbit qulubana ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agama engkau ya Allah. Jadi Nabi SAW sendiri tidak bisa memberikan hidayah. Oleh karenanya orang yang sudah diberikan hidayah dari Allah, dipelihara hidayah itu. Bagaimana cara memelihara hidayah itu? Salat 5 waktu caranya, baca Quran caranya, kumpul orang saleh caranya. Kalau kita sok-sokan, kita mungkin merasa paling hebatlah, sudahlah bergaul sama siapa saja tidak masalah, merasa paling kuat menghadapi godaan-godaan iman. Akhirnya suatu ketika imannya lemah, diajak, sudahlah buat apa sholat? Sholat kan kuno. Sholat itu pekerjaan orang-orang yang besok mau meninggal, ya kan? Lemahlah imannya. Sudahlah, jangan kumpulkan agama ini dengan kehidupan dunia. Jangan kumpulkan agama ini dengan kehidupan dunia. Itulah yang terjadi pada orang-orang sekuler. Orang-orang sekuler itu selalu, yakni pekerjaan mereka setiap hari memisahkan agama dengan kehidupan dunia, memisahkan agama dari pendidikan, memisahkan agama dari perdagangan, memisahkan agama dari segalanya. Ini virus-virus orang sekuler yang ini sudah kita mulai rasakan saat ini. Makanya ketika kita hidup di akhir zaman, pandai-pandailah kita menjaga diri kita dari terkaman-terkaman virus-virus sekulerisme. Ya. Dan virus-virus sekuler ini selalu bergabung dengan apa? Dengan virusnya Syiah, dengan virusnya Syiah. Bagaimana virus Syiah? Sama juga, tapi ini tingkat sekulernya masuk di dalam tubuh orang Islam itu sendiri. Apa virusnya Syiah? Virusnya Syiah, mereka mengatakan, sudahlah jangan ambil perkataannya sahabat, ya. Setelah Nabi meninggal itu tidak ada sahabat yang dipercaya kecuali Ali. Ini perkataannya Syiah ini. Nah, kalau kita tidak boleh ngambil perkataan sahabat, dari mana datangnya Islam? Kalau Islam ini datang dari setiap orang, maka Islam itu akan berbeda. Orang Sunda Islamnya beda, orang Jawa Islamnya beda,
ya, orang Bali Islamnya beda, orang ini. Tapi alhamdulillah dengan nikmat Allah, Islam ini dipelihara dengan bungkusan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mereka para sahabat Nabi, orang-orang para tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Orang-orang yang mengikuti mereka. Nah, hidayah Allah Subhanahu wa taala ini sangat mahal, ma'asyiral ikhwan. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini menegaskan sampai pamannya sendiri ketika tidak mau mendengarkan tuntunan beliau mengucapkan la ilaha illallah, maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, innahu fi dahdahin huwa fi dahdahin min nar. Abu Talib itu berada pada dahdah, neraka yang paling ringan, neraka yang paling atas, neraka yang paling dangkal. Jadi ada neraka yang dalam sekali jurangnya, ini ada yang paling dangkal, yaitu paling enaknya neraka, ya. Tapi ketika pakai terompanya di atasnya mendidih ini, pakai sandalnya di neraka dahdah ini, itu ubun-ubunnya mendidih. Seperti apa panasnya, ya. Nah, kita saja kemarin panas berapa hari ini, panas 34, 35, 36 ya, bahkan ada nanti 38 ya. Mungkin antum semua belum pernah merasakan panasnya di Saudi. Di Saudi itu 45 sampai 50. Kalau tidak percaya berangkat bulan Juli, bulan Agustus ya, bulan Juli, bulan Agustus itu luar biasa panas. Nah itu panasnya seperti itu. Kalau goreng telur mateng. Kemudian saudara-saudara kaum muslimin yang rahmati Allah SWT, Nabi mengatakan, katakan wahai pamanku la ilaha illallah, aku bisa bersaksi kepada engkau untuk engkau di hari kiamat. Maka di sini disebutkan, kalau seandainya orang-orang Quraisy tidak mencela diriku, aku akan mengucapkan kalimat itu. Ada riwayat yang mengatakan demikian. Ini kan berarti gengsi. Kalau seandainya orang Quraisy tidak mencela diriku, dia pemuka Quraisy, dia orang yang terpandang di Quraisy, maka ketika Abu Talib keluar memberikan perlindungan kepada Nabi Muhammad, tidak ada seorang Quraisy pun berani menyentuh Nabi pada waktu itu. Ketika Abu Talib tidak ada, kembalilah mereka menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini ikhwan fiddin, ada beberapa riwayat yang menerangkan bahwasanya Abu Talib sempat mengucapkan kalimat Islam itu. Ya, ada riwayat yang mengatakan demikian. Ini saya dapatkan dari kitab. Ada orang yang mengatakan, lah itu salah hadis Muslim itu. Salah hadis Muslim itu. Hadis Muslim itu tidak benar. Kenapa? Disebutkan di riwayat yang lain bahwasanya Abu Talib sempat mengucapkan la ilaha illallah itu. Nah, bagaimana pembahasannya? Ini saya dapatkan di sini bantahannya. Ya, ini disebutkan di sini. Waqad dzakara anna Abu Talib qad nataqa bi kalimatil Islam 'inda mautihi falam yasih minhu syai'. Di sini dikatakan bahwasanya Abu Talib telah mengucapkan kalimat Islam la ilaha illallah, dan itu tidak benar. Was-sahih annahu yu'aridu dzalik, yang benar adalah was-sharih annahu yu'aridu dzalik, yang benar adalah Abu Talib enggan mengucapkan la ilaha illallah ini. Ada beberapa ulama-ulama yang menisbatkan bahwasanya riwayat itu benar, tapi dibantah oleh ulama al-hadis karena riwayat itu dibawakan oleh Ibnu Ishaq dan dalam kitab Syiar dan Maghazi, dan Ibnu Ishaq tidak menyebutkan sanad dalam masalah itu. Tetapi Imam Muslim menyebutkan sanad bahasanya Nabi berkata, Nabi bersabda, huwa fi dahdahin minan nar. Apabila ada sebuah riwayat yang tidak disebutkan sanad, tidak boleh kita menisbatkan itu kepada Rasul SAW atau kejadian itu sampai kepada Rasul SAW. Maka riwayat Muslim adalah riwayat yang jelas bahasanya Abu Talib fi dahdahin minan nar, di neraka yang paling dangkal. Ustaz, wah kalau begitu Ahlul Bait, yakni keluarga Nabi juga ada yang masuk neraka. Kita sudah bahas pada pembahasan sebelumnya
bahasanya nasab itu tidak mempengaruhi kedudukan seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan tapi yang mempengaruhi seseorang itu adalah iman dan taqwa. Nabi SAW mengucapkan, bersabda dalam hadis yang sebelumnya, kalau engkau punya hubungan denganku wahai Fatimah, hubungan nasab, dan aku bisa menyambungnya, tapi ketika hubungannya ini dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kalian yang bisa menolong diri kalian sendiri-sendiri, masing-masing di antara kalian yang bisa menolong diri kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika nanti di hari kiamat, seorang yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idin sya'nu yughni. Itu dalilnya. Yauma yafir, hari yang dimana manusia lari dari temannya. Yafirul mar'u min akhi, dari saudaranya dia lari. Saudaranya yang kemarin bisa berbagi waris, hidup bersama-sama di keluarganya, lari nafsi-nafsi. Nanti di hari kiamat, nanti ketika masuk surga, bertemu kembali. Ya. Kalau seandainya saudaranya ada yang nyicipi neraka dulu, yang sudah masuk surga bisa memberikan syafaat masuk, tapi di pengadilan di pengadilan Allah semuanya nafsi-nafsi. Di pengadilan Allah SWT. Nah, ini penting bagi kita, yakni kita ini beramal untuk diri kita sendiri terutama, kemudian untuk orang yang kita cintai. Maka kita nasihatkan kepada kepada istri kita, anak kita, kakak kita nanti beramal ini nafsi-nafsi. Tetapi ketika kita menyuruh saudara kita untuk beramal satu kebaikan, itu kita mendapatkan pahala seperti yang kita berikan kepada dia, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ya. Kewajiban kita hanya mengingatkan, kewajiban kita hanya menegur dan lain sebagainya. Di sini ikhwan fiddin, dari kejadian hadis ini kita bisa ambil hikmah bahasanya Abu Talib meninggal dalam kondisi kafir, dan ini ada hikmah Allah yang tahu. Lebih daripada itu jangan dibahas. Kekal di abadi selamanya di neraka atau tidak, jangan dibahas, karena Rasul SAW menyebutkan demikian. Hikmahnya di sisi Allah SWT. Tidak semua hikmah harus kita ketahui dalam agama ini. Nabi SAW memerintahkan sholat sunnah. Apa hikmahnya? Kadang-kadang disebutkan, kadang-kadang tidak. Nabi SAW memerintahkan kita untuk sahur. Apa hikmahnya? Kadang disebutkan, kadang tidak. Agama ini bukan semuanya disebutkan dengan hikmah, tetapi agama itu adalah maqala Allah wa qala Rasul. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasul SAW perintahkan. Yang kedua, dari hadis ini Allah Subhanahu wa taala telah berkehendak bahasanya Abu Talib meninggal belum Islam, sebelum hijrahnya Nabi SAW ke kota Madinah kurang lebih 3 tahun. Jadi sebelum 3 tahun Nabi SAW hijrah, maka beliau meninggal. Dan ini mungkin salah satu sebab kenapa Nabi SAW hijrah, karena penderitaan yang dialami oleh baginda Rasulullah SAW lebih berat daripada sebelumnya. Kalau kemarin mereka hanya melempari dari jauh, itu pernah diceritakan dalam sebuah sejarah, dalam buku sejarah Islam, Nabi SAW sampai dipendam di pasir. Jadi begitu mau masuk pintunya itu ada pasir yang banyak ditumpahkan ke Nabi SAW, sampai Nabi SAW penuh dengan pasir dan mukanya penuh dengan pasir. Kemudian Abu Talib, kemudian Nabi SAW masuk ke dalam rumahnya dan dibersihkan oleh anaknya, oleh istrinya. Setelah itu apa yang dikatakan oleh anaknya, ya Rasulullah, apakah engkau tidak meminta kepada Allah SWT untuk mengadab mereka? Nabi SAW selalu jawab, sungguhnya umatku belum tahu, umatku belum diberikan hidayah oleh Allah SWT. Ya. Begitu sabarnya bagi Rasulullah SAW dalam mendakwakan agama yang kita cintai ini. Kemudian ikhwan fillah yang dirahmati Allah SWT, ketika Nabi SAW mengucapkan hadis ini, maka orang-orang kafir Quraisy mendengar ketika Al-Abbas ibn Abdul Muttalib bertanya kepada Nabi, apakah engkau tidak memberikan manfaat, faidah, pertolongan kepada Abu Talib? Dikatakan, na'am,
saya berikan pertolongan kepada beliau, tapi beliau berada di neraka yang paling dangkal. Setelah hadis itu tersebar di kalangan orang-orang kafir Quraisy, bertambah kenceng siksaan, celaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi SAW. Disitulah hikmah meninggalnya Abu Talib. Salah satu hikmah kalau kita bisa pelajari, yakni perintah turunnya hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Silakan ada yang mau bertanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah menerangkan bahwa neraka itu nafsi-nafsi. Bagaimana dengan hukumnya dengan surat Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu. Oleh Rasulullah, beliau hendak mengucapkan, namun dihalangi oleh Abu Jahal. Mungkin karena gengsi tadi itu yang Pak Ustaz bilang. Berarti jangan-jangan di batinnya, di hatinya, dia sudah beriman. Nah, mudah-mudahan harapan kita begitu ya. Karena dia orang yang berjasa bagi perjuangan Islam. Nah, dalam Quran Allah sendiri berfirman, in tansurullaha yansurkum. Bila kau menolong agama Allah, membela agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Di samping itu, bukankah Rasulullah bisa memberi syafaat dengan izin Allah? Bagaimana Pak Ustaz? Ya. Pertama, masalah hati itu tidak dihukumi dalam Islam. Ketika orang itu, yakni mungkin di dalam hatinya dia mengucapkan kalimat iman atau kalimat Islam, itu tidak menjadi hukum pada saat itu. Karena iman itu qaulun wa amalun, qaulun bil lisan wa i'tiqadun fil janan wal amalu bil jawari. Iman itu adalah mengucapkan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan mengamalkan dengan seluruh anggota tubuh dia. Itu adalah iman. Ketika seorang menghukumi dia Islam atau tidak, itu dihukumi dengan dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah sebagai dasar hukum orang itu Islam. Seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi, menawarkan la ilaha illallah, ditolak. Kemudian yang berikutnya kejadian sahabat Nabi yang lainnya ketika dia berperang, mau membunuh, mau menebas lehernya dengan pedang. Orang yang tadi mau dibunuh mengucapkan la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tetap dipenggal. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanya kepada sahabat ini, kenapa engkau bunuh? Ya Rasulullah, dia mau masuk Islam gara-gara ketemu pedang aja. Kemudian Nabi SAW menjawab, asyaqaqta qalbah. Kalau seandainya engkau berkata tentang masalah hati, apakah engkau pernah bedah hatinya dan bicara dengan hatinya dia? Berarti di sini Islam tidak menghukumi dengan apa yang ada di dalam hati. Begitu pula peradilan dalam Islam, tidak dihukumi apa yang ada di dalam hati. Jadi yang dihukumi oleh hukum Islam itu sendiri adalah perkataannya. Makanya tadi perkataan yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dibantah oleh beberapa ulama. Riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Ishaq bahwasanya Abu Talib mengucapkan la ilaha illallah di penghujung akhirnya itu tidak sah, tidak ada syaratnya sama sekali. Maka kita ambil riwayat Muslim. Itu yang pertama. Yang kedua tadi masalah apa? Yang kedua, ya Pak Ustaz, Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum, ya kalau nggak salah gitu. Ila qulubikum wa a'malikum. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk tubuh kalian, tetapi melihat kepada qulubikum. Qulubikum di sini imanikum, kepada iman kalian. Sebab terjadinya hadis ini adalah pada waktu itu Abdullah ibnu Mas'ud, kakinya ketika sarungnya terbuka, ternyata kakinya putih kecil, diketawain oleh para sahabat. Wah, sehingga pada waktu itu kenapa dia diketahui kakinya? Karena pada waktu itu bertiup angin yang sangat kencang di padang pasir, terjatuh-jatuh. Sementara sahabat yang lainnya kan kekar-kekar, ya minumnya susu onta, naiknya kuda, cepat sekali. Abdullah bin Mas'ud seorang yang kurus, kering kerontang gitu kan. Kemudian apa?
Kemudian setelah itu Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya iman semua di antara kalian ditimbang dengan kakinya dia, tidak ada apa-apanya iman kalian. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia dengan iman. Kemudian terjadilah hadis tadi. Allah tidak melihat kepada bentuk kalian, mau yang hitam, mau yang putih, mau yang merah, mau yang kuning, mau yang coklat, mau yang pendek, mau yang kecil, ya, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang punya rumah besar, mau yang punya rumah kecil, mau yang punya istri satu, mau yang punya istri 4, tidak. Tapi Allah yang ila qulubikum wa a'malikum. Hati kalian, iman kalian seberapa gedenya. Iman kalian seberapa gede. Oleh karena itu, dengan hadis tadi, kita tidak boleh menghina saudara kita. Siapa tahu orang yang kita hina ini, yang kita lecehkan tadi, doanya lebih dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh menyepelekan orang. Disinilah dari hadis tadi, seorang muslim harus menghormati yang lainnya. Mungkin doa saya tidak mustajab, tapi doa bapak mustajab. Mungkin doa antum mustajab, doa saya tidak mustajab. Mungkin doa saya mustajab, doa antum tidak mustajab. Oleh karenanya, para sahabat Nabi SAW menyontohkan kita sebagai sama muslim saling mendoakan. Ya, ini kebiasaan yang terjadi di kalangan para sahabat yang kita harus contoh. Ya, ini para sahabat ketika dapat hadiah dari orang lain, mereka mengatakan jazakumullah khairan, ahsanallahu ta'ala ilaikum, seperti itu. Nah, kalau kita kan tidak, ini tradisi ini kadang-kadang kita cuma mengucapkan terima kasih, ya kan? Memang baik, terima kasih artinya bersyukur pada Allah SWT. Tapi alangkah baiknya kalau ditambah jazakumullah khairan, semoga Allah membalas kebaikan kalian ini dengan kebaikan yang lain di akhirat. Nah, itu yang selalu dicontohkan oleh para sahabat Nabi SAW. Nah, kalau kita lihat sejarah para sahabat Nabi SAW luar biasa. Makanya saya selalu terangkan, kalau betul-betul kehidupan para sahabat itu terjadi di negeri kita ini, luar biasa. Kalau negeri kita ini kan tidak, ya, dikit ya anak-anak sekarang dikit ngelihat temannya, bego lu, bodoh lu. Ini perkataan-perkataan yang demikian. Dan karena perkataan ini menjadi satu kebiasaan dan menjadi satu obrolan yang luar biasa. Padahal perkataan itu kalau diaminkan oleh malaikat, bego betulan, bahlul betulan, bahlul ente, seperti itu. Nah, ini yang selalu saya ajarkan kepada murid-murid saya dan santri-santri saya, ucapkan kata-kata yang baik. Kemudian melanjutkan dari pertanyaan tadi, bahasanya keterangan hadis yang ada dalam Muslim memberikan makna kepada kita, anna man mata fil kufur, siapa saja yang meninggal di atas kekufuran, meskipun itu saudara nabinya sendiri, ahlul baitnya sendiri, tetap ada hitungannya. Ya, ini ahlul baitnya seperti itu. Nah, bagaimana selain ahlul bait, selain keluarga Nabi? Tentunya luar biasa. Nabi sudah memberikan syafaat ketika ditanya oleh Al-Abbas, wahai Nabi, wahai Rasul, tidaklah engkau berikan syafaat kepada Pak Muhammad? Sudah memberikan syafaat. Yang tadinya Allah tetapkan di darkil asfal, neraka jahanam, kerak jahanam, dia angkat yang paling tingginya gitu, yang paling dekat dengan surganya gitu. Nah, semua ada pertanyaan, Ustaz, di surga atau tidak? Nah, ini kita tawakuf di sini. Tawakuf kenapa? Selama perbuatan itu, perkataan itu tidak pernah diterangkan oleh baginda Rasulullah SAW, jangan pernah kita mau berkata, jangan kita pernah mau berfatwa, ya, karena masyiah, karena kehendak Allah yang lebih luas, rahmat Allah tidak pernah kita tahu. Nanti kita tahu ketika kita sama-sama bertemu di surga. Apa yang Allah berikan nanti di surga kita tidak pernah tahu. Tapi yang wajib bagi kita mengimani hadis ini. Jangan sampai orang seenaknya sendiri gadaikan imannya dan menukar dengan kekafiran, gadaikan imannya dengan jabatan, gadaikan imannya dengan wanita, gadaikan imannya dengan harta, dengan pangkat. Ini maksudnya gitu. Ya, siapapun dia ngaku, wah dia adalah keturunan Rasul, tidak masalah, kunci surga dia pegang katanya. Bukan begitu. Keturunan Rasul pun, keluarga Rasul pun harus hati-hati, jangan sampai itu iman digadaikan kepada
setiap orang karena kepentingan al-fulus. Ada fulus, mulus, mafi fulus, manfus. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi SAW juga mengatakan ar-riba ithnan aw thalathun wa sab'una baban. Dosa riba itu 70 atau 72 atau 73 pintu dosa riba itu. Adnaha, yang paling rendah, misal ayyangkihar rajulu ummah, seperti seorang yang menzinai ibunya. Anda ingin membuang uang riba dan bertaubat? Salurkan untuk fakir miskin melalui Baitul Mal Rabbani dengan cara transfer ke rekening BNI Syariah 0388 008 009. Untuk konfirmasi atau info selengkapnya hubungi 0813 2969 5359. Bersihkanlah diri dari riba dan gapailah ridhonya.